Selamat sore masyarakat Papua Selatan. Kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan berbicara. Sore hari ini saya sudah berada di warung makan Makalelon, masakan khas Manado. Dan tentunya sore hari ini kita akan berdiskusi dan berbincang bersama tokoh Papua Selatan, Bapak terkasih kita, Bapak John Glubaglepse. Dengan tema kita sore hari ini, jawaban pertama atas pertanyaan Provinsi Papua Selatan untuk siapa? Sebelum kita masuk ke diskusi kita akan menyapa terlebih dahulu Bapak terkasih kita. Selamat sore Bapak. Selamat sore, saya belum bergeser dari tanah ini. Luar biasa, sapaan yang begitu semangat dan tentunya tegas ya. Apa kabar Bapak? Kabar baik, dan saya masih ada di tengah-tengah perjuangan kamu semua. Iya, Bapak belum bergeser dan tentunya Bapak masih ada bersama-sama dengan kita semua. Tanpa membuang waktu lagi, kita akan mendengarkan penjelasan Bapak berkaitan dengan tema kita di sore hari ini. Jawaban pertama atas pertanyaan Provinsi Papua Selatan untuk siapa? Saudara-saudariku, Provinsi Papua Selatan dalam sejarahnya dimulai dengan keraguan. Apa mungkin? Bisakah tidak? Ketika diperhadapkan dengan ketentuan bahwa provinsi ini, pembentukan daerah otonom baru itu ditunda, ada moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi lain yang terjadi dengan Provinsi Papua Selatan dengan dua provinsi lain, yaitu Pegunungan Tengah dan Papua Tengah. Hari ini kita sambung lagi setelah kita berjuang 20 tahun. Dan pertanyaan itu saya akan menjadi pendamping bahwa selain keraguan bahwa kita bisa bikin dan pemerintah pusat bisa menyetujui pembentukan daerah otonom baru dengan nama kebanggaan Provinsi Papua Selatan. Lalu yang kedua, keraguan tentang pertanyaan karena trauma yang dialami oleh masyarakat Papua Selatan sebagai pewaris tanah ini selama bertahun-tahun berintegrasi, sebuah harapan indah yang sampai sekarang belum tiba di dalam kehidupannya. Oleh karena itu wajar kalau mereka tanya Provinsi Papua Selatan itu untuk siapa? Pertanyaan itu bukan masalah, tetapi pertanyaan itu memerlukan bukti, dan buktinya sudah terjadi kemarin. Tidak perlu bahwa saya ini berbicara atas nama apapun, tetapi saya berbicara selaku tokoh yang memandu perjuangan bersama dari kita semua. Saya hanyalah seorang pencetus, tapi kerja besar ini terjadi bukan karena saya semata. Kerja besar ini terjadi karena kita orang semua bersatu mengendaki bahwa kita harus punya provinsi sendiri. Dan perjuangan itu meskipun lama kita tuntaskan karena memerlukan waktu 20 tahun. Dan hari ini kita bicara bukan dalam embrio Provinsi Papua Selatan, tapi hari ini kita bicara di sebuah wilayah Provinsi Papua Selatan, bertempat di tempat sederhana, tempat kita mangkal, yaitu warung makan Makalelon, masakan Manado. Ini menjadi energi tersendiri untuk kita coba berbagi
informasi kepada seluruh masyarakat kita yang sedang mengikuti atau setelah itu akan mengikuti membuka ya medsos ini, sehingga tahu bahwa Provinsi Papua Selatan sedang dalam dinamika. Dinamika pertama yang terjadi itu adalah jawaban pertama. Ketika ada pertanyaan atas pertanyaan, Provinsi Papua Selatan untuk siapa? Golkar. Sebagai salah satu partai pioner yang mengawal perjalanan perpolitikan bangsa, ya, dengan keberanian moralnya memberikan mandat. Dan mandat pertama ini yang menjadi pemecah telur dari pertanyaan itu. Sebelum yang lain berbicara tentang Ketua DPD Provinsi Papua Selatan, Golkar berada di posisi terdepan menjawab pertanyaan itu dengan secara bulat mengajak seluruh komponen Partai Golkar dari 4 kabupaten, 4 DPD dan seluruh ya kontestan yang ada, memutuskan memberikan kepercayaan kepada salah satu putra mahkota dari 6 pewaris Tanah Ulayat, 4M2A, Marin, Muyu, Mandobo, Mapi, Ayu, dan Asmat. Dan kepercayaan itu jatuh kepada Yusak Yaluo. Ketika besok ada pertanyaan, Provinsi Papua Selatan untuk siapa? Untuk Yaluo. Itu salah satu anak Papua Selatan. Moga-moga dalam pertanyaan ini masih ada susulan jawaban dari sekian banyak partai politik yang sedang melakukan kiprah di negeri Papua Selatan. Kalau masih ada kader politik tuan rumah, kenapa kita tidak memulai itu? Telur pecah dan menetas menjadi kader politik pertama yang dapat kepercayaan dari anak Papua Selatan, yaitu Yusak Yaluo. Kalau ada perdebatan lain, silakan, itu menjadi diskusi saja. Tapi yang sekarang saya selaku sepuh yang memperjuangkan itu, daripada saya dipermalukan karena tidak memberikan kehormatan mahkota kepada anak Papua Selatan. Dan kehormatan itu jatuh pertama dan dimulai oleh keberanian moral Partai Golkar. Yusak Yaluo memimpin DPD Golkar Provinsi baru, Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Ini jawaban pertama, jawaban yang sudah ditunggu-tunggu, dan kita mulai dengan sebuah keberanian moral. Pertanyaan saya, saudara pengelola partai politik yang lain, masih ada keberanian moralmu untuk juga memberikan kepercayaan meskipun menjadi nomor urut 2, 3, dan 4? Kami tunggu besok ketika matahari indah di Cakrawala ini dia akan terbit. Buatlah negeri ini tetap indah, tapi akan lebih indah ketika di dalam partai politik membuat anak-anak Papua Selatan berhati indah, karena tidak percuma mereka menjadi orang asli di tanah ini. Kami sudah membantu saudara-saudara semua. Kami tidak pernah bicara soal syarat. Orang yang mau datang ke Papua Selatan harus memenuhi syarat ini dan itu. No syarat. Kami sudah terima kamu semua untuk hidup bersama
maju, bertumbuh dan berkembang bersama secara setara di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Ya. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh warga tanah ini. Rela menyerahkan kesempatan kepada siapa saja supaya tanah ini tetap menjadi tanah yang baik, tanah terberkati bagi siapa orang, siapa dia, supaya mereka tidak ragu untuk datang tiba di negeri ini. Pandangan kedua itu adalah ketika ada pepatah tua yang tidak usang oleh abad mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi tidak berarti bahwa di mana kaki dipijak, di situ orang asli diinjak. Tidak ada itu pepatah itu. Yang ada adalah junjunglah mereka pada langit kepercayaan yang ada, yang saudara-saudara kelola di partai-partai itu. Ya. Ini menjadi lebih penting supaya kehadiran partai-partai ini memberikan makna kepada para pewaris, penerima anugerah dan pelaksana firman. Meskipun kita berbeda akidah, tapi saya perlu ucapkan, tidak usah tersinggung soal akidah ini. Tetapi akidah ini netral. Tetapi akidah ini juga membantu kita untuk mulai berpikir bahwa saudara-saudara terkasih yang sudah begitu rela menerima kita dan tidak pernah mengusik siapapun untuk tinggalkan tanah Papua Selatan. Akidah itu kurang lebih berbunyinya begini: maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Tanah ini anugerah bagi mereka. Saudara-saudara lain juga memiliki anugerah tersendiri. Tetapi bagaimana tanah ini bisa menjadi anugerah bersama? Ya, bagi kita semua. Ketika kita menempatkan rasa hormat yang tertinggi dan kehormatan itu kepada para putra mahkota yang sudah berabad-abad merelakan siapapun untuk datang ke tempat ini, mulai dari 1900-an kerelaan itu sudah dibuka. Pintu kerelaan sudah terbuka lebar sejak tahun 1900-an. Dan dalam kerelaan itulah kita nikmati dengan moto Isakot Beka Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Dan di sini tidak ada diskriminasi. Datang ke tanah Papua Selatan, tidak ada diskriminasi. Tetapi bukan berarti bahwa dengan tidak ada diskriminasi kita harus menggusur mereka keluar untuk tidak memiliki sebuah mahkota kemuliaan anugerah Allah. Ini menjadi catatan dan kita mengetuk lewat pertemuan kita sore hari ini. Ya. Di tengah hembusan angin ini saya berbicara, moga-moga angin ini dia bisa berbunyi dan membisikkan sesuatu ke telinga kamu anugerah Allah ini. Saya sudah berjuang dengan semua saudara, dan perjuangan itu sudah ada buahnya. Buah dari perjuangan yang sempat diragukan oleh anak-anak tertentu dari tempat ini. Dan saya mau sampaikan kepada saudara-saudaraku yang memiliki pertanyaan ini atau pernah melontarkan pertanyaan ini atau mengajukan pertanyaan ini. Jawaban sudah tiba. Bahwa dari mana asal-usul soal kepartaian. Tapi kita butuh jawaban. Jawaban ini lebih penting. Kalau dia putra mahkota dari salah satu 6 pewaris tanah ulayat, ini dia adalah simbol. Dan yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak perlu khawatir kalau kemudian dengan gugahan ini, kehormatan ini diberikan kepada para putra mahkota dan ulayat. Mereka menerima itu.
kita tidak menagih, tetapi kita hanya menggugah. Ya. Ini harapan saya selaku tokoh yang kata kamu semua ini tokoh Sumbar. Saya tetap selaku tokoh Sumbar berbicara supaya kita tetap bernaung melewati perjalanan abad tanpa uap panas. Dan saya bicara, angin sejuk sedang berembus menggoyang seluruh daun pepohonan. Ini menjadi petanda bahwa angin pun ingin menyampaikan pesan saya ini kepada kamu semua. Cuma sayang, bahasa angin tidak ada yang tahu. Tetapi ini isyarat ketika daun pepohonan ini berdendang bahwa ada sebuah kebanggaan atau keceriaan yang dirasakan oleh alam. Makanya alam meniup menggoyang seluruh daun, bahwa harapan yang dulu diragukan sekarang sudah mulai nyata. Golkar membuat penglaris pertama, dan kalau boleh akan menyusul, dan kita hanya menunggu siapa berikutnya. Iya, Bapak. Meskipun sekarang sudah banyak yang datang dan ragu dan sudah mengambil ancang-ancang untuk menjadi ketua DPD, tapi ketahuilah bahwa seluruh papan nama dari semua partai politik DPD ini ditanam di atas tanah ulayatnya. Ya. Ini harapan saya. Kalau sudah ditanam di tanah ulayatnya, tanamlah keputusan itu di hati mereka supaya mereka bahagia, dan pintu gerbang pertama untuk menerima seluruh kaum, seluruh bangsa untuk datang ke sini tidak pernah kita kunci, dan dia terbuka untuk kamu semua. Kita bukan menuntut balas, tapi kita hanya menuntut kehormatan. Iya, Bapak. Bapak, ini sudah ada satu pertanyaan lagi berkaitan dengan yang Bapak sampaikan. Kami mendengarkan tentang buah afirmatif pertama yang ditetaskan oleh Golkar ya Bapak ya, dalam Musda Golkar Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Dalam kesempatan ini Bapak, kami mohon untuk Bapak bisa menjelaskan lebih detail tentang pertanyaan yang saya berikan yang kedua ini, Bapak. Ya, dulu waktu saya memekarkan 4 kabupaten ini, kabupaten induk dengan 3 tambahan, yaitu Kabupaten Boven Digul, Mapi, dan Asmat. Saya antar para penjabat bupatinya, dan saya hanya katakan, telur yang akan menetas pertama itu adalah telur dari pewaris tanah ulayat. Dan waktu itu kita menggabungkan Boven Digul itu antara tanah ulayat Muyu dan tanah ulayat Mandobo. Lalu Kabupaten Mapi kita gabungkan tanah ulayat Ayu dan tanah ulayat Mapi, hanya Asmat sendiri. Sambutan saya pada saat itu adalah telur menetas pertama, suara yang terdengar dari pewaris anak-anak tanah ulayat itu. Itu pesan. Karena supaya seluruh wanita sederhana dari negeri ini memiliki sebuah kebahagiaan bahwa buah kerahiman mereka menjadi buah jabatan, buah mahkota anak-anak mereka, supaya mereka menebus derita mereka membawa anak mereka dalam kandungan 9 tahun dan juga dibesarkan dengan segala keterbatasan. Dan oleh karena itu, sebagai warisan, sebagai jawaban atas derita dan pengharapan itu, kita bentuk, dan itulah yang sudah terjadi. Bupati-bupati dari 4 kabupaten itu pertama kali, meskipun ada satu catatan waktu itu, tetapi ini jauh dari prediksi. Tetapi harapan saya selaku perintis dan pelopor untuk memekarkan wilayah sebagai syarat untuk memekarkan Provinsi Papua Selatan,
sudah saya sampaikan kepada seluruh publik pewaris tanah ulayat di Bovendigul, MAPI, ya, dan Asmat. Dan ini proses itu sedang berjalan. Meskipun kita sesungguhnya masih terus mengembangkan semangat kenusantaraan dalam paket bupati dan wakil bupati. Di negeri manapun mereka lebih berotonom penuh. Tetapi di negeri Papua Selatan itu berotonomi Nusantara, asli dan Nusantara. Ya. Ya, dari segi faktor bahwa kita menerjemahkan itu supaya kita hidup harmoni dengan kekayaan rahmat Tuhan yang namanya perbedaan itu. Tetapi hal yang kedua, bahwa ada keikhlasan untuk berbagi kepada saudara-saudara yang lain, meskipun di tempat lain ada penggusuran di legislatif, sehingga pemerintah melakukan pertolongan di dalam konstitusi untuk mengangkat dewan dari unsur afirmatif. Dan ini yang harus segera dikerjakan supaya pemilihan 2024 tanggal 12 Februari nanti itu prosesnya tidak terlambat. Dan itu bersamaan mereka bisa langsung menjalankan tugas perwakilannya. Dan telur sudah pecah sebagai awal penglaris dari kebesaran jiwa Golkar untuk memulai itu. Karena Golkar adalah partai perintis dalam pengawalan perjalanan perpolitikan negara bangsa ini. Sehingga Golkar juga dengan semangat itu memulai perintisan untuk memberikan mahkota kepartaian di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan untuk memakotai seorang anak pemilik tanah wilayah Papua Selatan, yaitu Yusak Yaluo. Ya. Terima kasih untuk kebesaran, dan terima kasih untuk seluruh kader partai Golkar dari 4 kabupaten yang telah melaksanakan amanat ini dengan baik dan paham bahwa Provinsi Papua Selatan, ya, harus diawali dengan lebih dulu memberikan kehormatan kepada anak-anak pewaris tanah ulayat itu. Dedikasi yang tertinggi yang sudah diberikan semoga akan menjadi satu buah dari arti integrasi Papua. Ya. Integrasi Papua itu bukan berarti integrasi wilayah dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah kedaulatan. Tetapi selama manusianya masih berada di luar pagar, integrasi belum selesai. Selesaikan integrasi itu supaya menjadi integrasi yang utuh, yaitu integrasi wilayahnya dan integrasi manusianya. Dan salah satunya sudah mulai dilakukan di integrasi politik yang dirintis oleh Golkar. Moga-moga partai-partai yang berikutnya juga akan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Golkar. Ya. Ini yang kita sampaikan supaya persiapan kader-kader legislatif, entah kader kabupaten, kader DPRP provinsi, dan kader DPRK kabupaten, ini akan benar-benar dimulai dengan kearifan proporsi
kearifan proporsi, supaya tidak ada pandangan bahwa integrasi Papua identik dengan pencaplokan hak-hak lokal, identik dengan penggusuran peran mereka. Tetapi integrasi politik itu memperkokoh peranan para pewaris tanah ulayat untuk melakukan kiprah. Kalau ada kurang, mereka masih manusia, mereka belum menjadi malaikat, tetapi wajib hukumnya. Mari kita sama-sama belajar untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung. Tidak ada satu anak pintar yang dilahirkan dari rahim yang dia langsung tahu hitung-menghitung, yang dia tahu politiknya. Tetapi proses berjalan itulah yang mengantarkan kita. Itu bukti bahwa tidak ada manusia pintar yang dilahirkan, tetapi proses itulah yang membentuk, melahirkan sosok insan yang pintar, ya. Jadi mari kita dukung kebijakan ini. Yang lain kita buka selebar-lebarnya, tapi yang satu ini mohon dimaklumi untuk dimulai. Biarlah ini menjadi awal yang baik, supaya tidak ada pertanyaan bahwa kita bentuk barang ini untuk kelompok penikmat. Tapi kita mau bahwa provinsi ini memiliki representasi yang ideal bagi kita semua. Untuk prinsip kita bertumbuh, berkembang dan maju bersama secara setara di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Iya Bapak, satu pertanyaan lagi Bapak, tadi memang sangat berkesan berkaitan dengan yang Bapak sampaikan terkait dengan berotonomi Nusantara Bapak. Untuk berotonomi Nusantara nih, apakah ini merupakan sebuah gagasan yang baik? Dan saya pikir ini memang agak sedikit berbeda dengan wilayah Papua lainnya Bapak, karena Merauke ini memang Provinsi Papua Selatan ini pluralismenya begitu baik. Izakot BK, Izakot kayaknya satu hati satu tujuannya, Bhinneka Tunggal Ika-nya, Indonesia Mininya ada di sini Bapak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lagi berkaitan dengan berotonomi Nusantara ini Bapak. Saya lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Sekolah Kepamungan, sekolah seni kemanusiaan yang menjiwai kehidupan masyarakat yang kita sebut masyarakat. Jadi kalau ada merek atau predikat yang bilang Bapak Sombar, itu sesungguhnya wujud lain dari papan nama tokoh Pamong Praja. Dan sebagai tokoh Pamong Praja, tidak ada prinsip untuk mengatakan bahwa kau dari sini dan itu, tidak. Pantang untuk seorang Pamong Praja mengungkapkan kata-kata itu. Pamong Praja lambangnya adalah pohon beringin, di mana semua bisa berteduh ketika diterpa oleh hujan dan panas. Itulah simbol Pamong Praja. Dan saya dibentuk pendidikannya dari sekolah Kepamungan. Bukti bahwa saya tamat sekolah Kepamungan itu adalah pelayanan dan tidak memilih siapapun di hadapan saya. Muka saya yang mungkin kurang menarik, mata saya dan suara saya yang kadang-kadang tidak enak didengar, tapi semua itu jawabannya ada di hati saya dan di tangan saya. Dengan hati dan tangan saya melayani sebagai seorang Pamong Praja, ya. Dan kita mau bahwa provinsi ini tidak boleh membuat ada satu gap
perkembangan sosial masyarakat, di mana yang lain memiliki aksesibilitas, terutama aksesibilitas kekuasaan di birokrasi dan akses-akses yang lain, lalu tutup mata dan tutup hati dan tutup tangan untuk tidak melihat bahwa ada saudara lain yang sedang bergumul, dan mengharapkan bahwa ada satu terjemahan dari hati melalui tangan atau lewat suara, menanyakan apa yang kamu perlukan. Tanah ini sebelum manusianya menjawab, tanah ini sudah lebih dulu menjawab. Jawabannya bagaimana? Kau tidak perlu memanjat gunung tinggi untuk tiba di Merauke, tiba di Papua Selatan, karena di sini tanah sederhana yang membuat semua orang bisa menikmati arti dan makna datang ke Merauke. Tidak ada gunung, tidak ada bukit, dan tidak menjadi penghalang. Yang ada adalah rawa-rawa yang penuh dengan ikan, kura-kura, biawak, buaya, dan segala macam. Gastor, yang sekarang ada warga tertentu yang sedang memusnahkannya dengan cara-cara yang tidak arif. Tetapi persemakmuran itu adalah hak bersama. Tetapi kemakmuran itu tidak bisa terjadi karena disulap. Persemakmuran itu adalah sebuah kelompok komunitas yang berada di satu tempat, dan kita merasakan nikmatnya makmur itu bersama-sama. Ini memang kata-kata iklan yang paling indah, yang memenuhi semua undang-undang di bangsa ini. Tetapi berapa yang mampu menerjemahkan kalimat suci yang sangat berat untuk diwujudkan, yaitu persemakmuran. Tapi itu adalah tantangan bagi kita semua. Kalau kita tidak pernah menentukan bahwa kita mau mencapai itu, kita akan berjalan tanpa tujuan. Tapi persemakmuran itu adalah harapan yang perlu kita wujudkan dengan konsep-konsep aktual, dan juga konsep berbagi perhatian, bukan dengan egoisme, tapi dengan perasaan sosial, dengan prinsip kasih semua tanpa batas, dan kasih tanpa batas untuk semua. Ini selaku tokoh yang berjuang ketika merasakan sesuatu yang sangat tidak memberikan ruang dan tempat bagi sekelompok manusia yang ada di ruang besar 119.749 km persegi yang namanya Otoritas Kesatuan Ulayat Masyarakat Papua Selatan dari 6 pewaris ini. Kita tidak mengunci alam ini untuk orang asli saja. Tapi negeri ini sudah menjadi negeri tanpa kunci. Tapi yang kita minta etika. Mari kita hidup dengan beretika. Sebab dengan etika itulah kita akan tahu tentang siapa kita, bagaimana kita, dan apa yang kita harus persembahkan. Dan ini menjadi gudang bersama. Gudang bersama Papua Selatan itu yaitu alam semesta yang kaya dengan keragaman, sumber-sumber kemakmuran dan sumber kesejahteraan. Tetapi gudang berikutnya adalah gudang yang kuncinya dipegang oleh pemerintah daerah, dan kepala gudang itu besok adalah seorang gubernur. Dan gubernur itu harus tahu
bahwa dia hanya pegang kunci gudang. Bukan dia menyimpan hartanya, tapi dia menyimpan harta dari 6 pemilik wilayah. Dia menyimpan harta dari Papua lainnya, dan dia menyimpan harta dari seluruh paguyuban yang telah bersatu di tanah ini menjadi penduduk Papua Selatan. Ya. Ini gambaran pengantar ketika kita bicara tentang Papua Selatan untuk siapa, dan telur telah pecah. Salah satu tugas kalian untuk dukung dia supaya dia menjadi orang yang arif. Ya, kepintaran tidak perlu sampai ke langit, tapi kalau kearifan di bumi saja kita udah gagal, berarti kita tidak akan mampu mewujudkan harapan utama seperti yang dipesan oleh alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Kemudian daripada itu, pakar yang sudah memberikan sebuah kepercayaan ketika orang meragukan dan ada stigma bahwa mereka tidak bisa, harus buktikan bahwa ternyata stigma dan keraguan selaku tokoh. Dan ingat, saya tidak pernah dibayar untuk bikin provinsi Papua Selatan, karena satu, saya sudah tahu bahwa saya ditakdirkan ada di tanah ini sebagai salah satu unsur pewaris dari tanah ini yang menerima karunia Tuhan untuk ada di tanah ini dan menjadi orang asli untuk tanah ini. Dan kita mau mengelola rahmat Tuhan itu dengan bijaksana dan baik, supaya semua orang bisa merasakan bahwa tuan rumah, anak-anak tuan rumah Papua Selatan itu adalah anak-anak yang benar-benar berbudi luhur, bisa membagi hak mereka kepada siapapun. Tapi tolong, kalau partai politik itu bukan produk dari tanah ulayat, tolonglah juga kasih imbasan untuk kasih kepercayaan kepada orang-orang asli. Itu catatan-catatan yang ada. Kalau ini kelihatan akan mengurangi hak politik, tapi ingat, kenikmatan yang sudah didapatkan dari tanah ini, dari hak mereka, jauh lebih daripada ketakutan akan kehilangan jabatan partai politik. Ya, karena kami tidak pernah punya hitung-hitungan. Tapi jangan membuat hitungan ketika ingin memberikan kepercayaan kepada anak asli untuk menjadi pimpinan DPD partai politik di Provinsi Papua, Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Iya Bapak, terima kasih atas apa yang Bapak sampaikan. Ini sudah merupakan sebuah jawaban yang memang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan, Bapak ya. Bapak, kita dibatasi memang oleh waktu, tetapi sebelum kita menutup acara kita akan mendengarkan closing statement yang terakhir dari Bapak untuk sebuah edukasi juga, pengetahuan, informasi yang baik untuk seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan. Saudara-saudari terkasih, penghuni tanah Papua Selatan, dari seluruh kekayaan kebinekaan yang ada di negeri terdepan kedaulatan timur bangsa ini, ada satu ajakan yang saya sampaikan, bahwa pepatah tua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Junjunglah apa yang menjadi makna dari pepatah tua ini. Ya. Yang kedua, karena ini adalah
daerah otonomi. Ya. Dan bukti bahwa daerah otonom itu juga memberikan bukti tentang ya otonomi bagi perpolitikan negara. Ya. Dan yang ketiga, jangan merasa rugi. Kalau toh jabatan ketua DPD partai berikutnya itu diberikan kepada anak-anak asli. Ya. Karena apa? Sebelum kamu memberi ini kepercayaan kepada mereka, sudah jauh lebih dulu memberi untuk saudara-saudara. Ya. Karena mereka tidak menentukan harga. Yang sudah dinikmati jauh lebih banyak daripada kepercayaan hari ini untuk mereka jadi ketua DPD partai berikutnya. Ya. Lalu yang berikut adalah bahwa struktur kepartaian itu adalah struktur dari kekayaan konfigurasi kebinekaan ini. Karena partai politik itu bukan bicara soal profit, tapi partai politik itu berbicara tentang jaringan koneksitas kayak semua kantong-kantong suara. Kantong-kantong suara itu ada yang berbasis ya suku, ada yang berbasis agama, ada yang berbasis profesi. Jadi perkaya dengan pertimbangan itu supaya simbol-simbol dari konfigurasi ini hadir di dalam struktur kepartaian sehingga Anda tidak repot untuk meraih dukungan suara di 2024. Ya. Karena itu jauh lebih mulia menghormati anugerah Tuhan dengan kebinekaan ini daripada kita memulai dengan rasa nepotisme, rasa yang lebih mengedepankan siapapun. Tetapi mari kita bangun kebersamaan dengan moto Isakot Bekai, Isakot Kai gitu. Satu hati, satu tujuan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, kita sama-sama berenang bersama, selamat bersama, sehingga tiba semua dengan selamat dalam satu Indonesia, dalam satu daerah otonom, dalam satu negara. Kalau daerah lain tidak menerapkan itu, Papua Selatan menjadi contoh bagi semua untuk menerapkan bahwa kita lebih dulu memulai penjabaran kebinekaan. Karena perbedaan itu bukan masalah. Perbedaan itu karunia yang dengan bijaksana harus dikelola dengan baik, termasuk karunia politik. Selamat bekerja, selamat merenungkan kata-kata saya ini. Kalau ada yang kurang, tapi kekeliruan kata-kata saya itu tidak akan mengurangi Anda untuk kehilangan apapun. Tetapi ketika Anda mengambil keputusan memberi kehormatan kepada mereka, Anda adalah orang bijaksana yang dibutuhkan di tanah Provinsi Papua Selatan. Selamat bekerja, jabarkan, camkan, dan jabarkan ini dengan baik supaya Anda dan saya berangkulan satu sama lain menjadi hidup di Papua Selatan. Di dalam salam perpisahan dari budaya orang Marin, saya sampaikan
Iya, terima kasih Bapak ya. Mari untuk teman-teman semua di rumah bisa bertepuk tangan ya. Dengan salam terakhir yang Bapak sampaikan ini sudah menunjukkan memang bahwa yang Bapak sampaikan Izakot BK, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Merauke merupakan pintu gerbang yang mana menunjukkan kebinekaan. Bapak sudah memberikan informasi yang begitu baik untuk kita semua, dan tentunya ini bukan merupakan, iya Bapak ya, bukan merupakan pertemuan ataupun perbincangan terakhir, tetapi kami dari tim Info Kejadian Kota Merauke sangat berharap Bapak iya akan berkelanjutan terus Bapak ya. Dari tempat ini saya Elsie Titi Halawa dan Bapak terkasih kita Bapak John Gluba GFC pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot BK, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Matahari terbenam tidak akan membenamkan Izakot BK, Izakot Kai.